wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi yang berjudul yaitu memahami penekanan nilai-nilai dalam teknologi pembelajaran dari waktu ke waktu dalam kurung Valuis. Dan kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Intan Nuraini, dan yang kedua teman saya Linda Cahyatika, dan yang satunya lagi Alvina Tahta Afrik Rozana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkait dengan studi. Studi di sini merupakan pemahaman teoritis yang diperlukan dalam praktek teknologi pendidikan untuk konstruksi dan perbaikan pengetahuan melalui penelitian dan refleksi praktek pembelajaran. Dan nilai-nilai yang terkait dengan studi yaitu 1. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengarnya. Dan yang kedua yaitu semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkait dengan facilitating learning. Facilitating learning di sini yaitu menunjukkan bahwa membantu orang untuk belajar merupakan tujuan utama pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dipahami tentang berbagai perspektif proses belajar mengajar serta perbedaan terminologi dan konsekuensi untuk teknologi pembelajaran, yaitu behavioristik, kognitivisme, dan konstruktivisme. Dan nilai-nilai yang terkait dalam facilitating learning di sini yaitu cinta tanah air, cara berpikir, bertindak dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik dan sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Baik, di sini saya Linda Cahyatika dengan NIM T 2019-1048 akan melanjutkan materi dari Mbak Intan. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, nilai-nilai yang terkait dengan improving performance atau biasa disebut dengan meningkatkan kinerja. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai yang terkait dengan creating, using, dan managing. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang nilai-nilai yang terkait improving performance. Nah, dalam teknologi pembelajaran, improving performance ini bisa diartikan dengan meningkatkan kinerja. Nah, sebelum ke nilai-nilai, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang improving performance atau biasa disebut dengan meningkatkan kinerja. Nah, jadi dalam hal ini lebih merujuk kepada suatu pernyataan mengenai keefektifan, bisa berupa cara-cara yang diharapkan dapat membawa hasil yang berkualitas, produk yang diharapkan dapat menciptakan proses belajar yang efektif, dan dapat membawa perubahan-perubahan kompetensi yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai yang terkait dengan improving performance. Nah, dalam nilai-nilai ini sudah ada di dalam nilai-nilai pendidikan karakter, dan yang berhubungan dengan meningkatkan kinerja itu diantaranya yang pertama ada kreatif, yang kedua jujur, yang ketiga disiplin, yang keempat mandiri, dan yang kelima menghargai prestasi. Yang pertama yaitu kreatif. Nah, kenapa kita harus kreatif? Karena dengan kita kreatif, kita akan bisa berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara baru atau hasil yang baru, sehingga kita bisa meningkatkan mutu kinerja. Yang kedua jujur. Nah, dengan kita jujur, kita akan bisa lebih dipercaya dalam perkataan, perbuatan, ataupun pekerjaan, dan ini bisa meningkatkan mutu kinerja. Yang ketiga yaitu disiplin. Nah, dengan disiplin ini kita harus lebih patuh dan tertib terhadap ketentuan atau peraturan yang ada, dan ini juga bisa meningkatkan mutu kinerja.
4 yaitu mandiri. Nah, mandiri ini tidak tergantung kepada orang lain dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sendirinya. Dan ini juga bisa meningkatkan mutu kinerja. Yang terakhir yaitu menghargai prestasi. Nah, menghargai prestasi ini adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan bisa menghormati keberhasilan orang lain. Dan ini bisa meningkatkan mutu kinerja. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai yang terkait dengan creating, using, dan managing. Nah, yang pertama di sini ada creating yang artinya menciptakan. Yang kedua di sini ada using yang artinya memanfaatkan. Yang terakhir di sini ada managing yang artinya mengelola. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai yang terkait dari 3 tersebut yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai yang terkait dengan creating. Nah, karena pengertian creating itu menciptakan, jadi nilai-nilai yang terkait dengan creating ini yang pertama yaitu kreatif. Nah, kenapa kreatif? Karena dengan kita kreatif, kita bisa berpikir dan melakukan sesuatu sehingga kita bisa menciptakan cara atau hasil yang baru. Nah, yang kedua yaitu rasa ingin tahu. Nah, dengan rasa ingin tahu ini kita selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, ataupun didengar. Yang ketiga bersahabat atau komunikatif, yang artinya sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan menghormati keberhasilan orang lain. Nah, nilai-nilai yang terakhir yaitu gemar membaca, karena dengan kita membaca, kita bisa menambah wawasan baru dan bisa menciptakan ilmu baru. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai yang terkait dengan using atau memanfaatkan. Nah, setelah saya membaca nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan karakter dan yang masuk pada kategori using ini atau memanfaatkan ini, yang pertama yaitu peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang kedua yaitu peduli sosial, adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Sekarang kita lanjut pada materi terakhir yaitu tentang nilai-nilai yang terkait dengan managing atau mengelola. Nah, di dalam nilai-nilai pendidikan karakter yang sesuai dengan managing atau mengelola ini adalah tanggung jawab. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab ini adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Nah, dalam hal ini, tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kinerja dan teknologi seperti itu. Jadi, kinerja sebagai suatu bidang yang mengklaim, yang memberikan bantuan kepada publik, teknologi pendidikan juga harus mampu membuat kasus yang kredibel. Untuk apa? Untuk menawarkan beberapa manfaat kepada publik seperti itu. Jadi teknologi pendidikan juga harus menyediakan cara yang superior untuk mencapai suatu tujuan yang sangat berharga. Jadi pada bagian ini itu hanya memfokuskan pada cara-cara di mana teknologi pendidikan akan memberikan kontribusi penuh terhadap efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran dan kinerja. Lalu untuk meningkatkan kinerja peserta didik itu juga merupakan tujuan memfasilitasi pembelajaran, bukan hanya sekedar pemanggilan informasi dalam jangka waktu yang pendek, akan tetapi juga dalam waktu yang jangka panjang untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, juga sikap dalam kehidupan yang sebenarnya seperti itu. Lalu teknologi, istilah teknologi sendiri itu dimaksudkan untuk proses dan sumber daya. Salah satunya untuk keunggulan dari lapangan adalah komitmennya untuk pendekatan yang sesuai dengan aplikasi sistematis ilmu atau pengetahuan yang terorganisir lainnya untuk tugas-tugas yang praktis. Jadi istilah-istilah tersebut itu adalah suatu
salah satu kunci dalam nama teknologi pendidikan seperti itu. Seperti halnya ICT, meskipun berpotensi dari kekuatan yang luar biasa dalam hal peningkatan akses terhadap pendidikan, serta juga menurunkan biaya dari mengurangi pengeluaran waktu, hanya pembawa pesan pendidikan dan metode, kekokohan pesan-pesan dan metode akhirnya juga menemukan nilai program seperti itu. Dan pengalaman-pengalaman baru bagi peserta didik itu menggunakan teknologi digital yang misalnya dengan menggunakan ponsel atau PDA, nirkabel atau teknologi lainnya, itu juga menunjukkan bahwasannya rasa ketersaingan dapat tumbuh seperti itu, atau mungkin akan terpengaruh dengan meningkatkan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secara elektronik meskipun tidak secara fisik seperti itu. Dan pada akhirnya sentuhan manusia adalah bahan yang sangat diperlukan dalam setiap program pendidikan yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.